Assalamualaikum Sampurasun. Kita berjumpa lagi di kanal Sunda. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa keunikan dari gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Deddy Mulyadi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, atau yang dikenal dengan sebutan KDM, kini dianggap sebagai kepala daerah yang sangat populer di Indonesia. Ini tidak terjadi begitu saja. Saya melihat ada 5 hal yang unik yang ada pada diri beliau, yang menjadikannya juga sebagai idola masyarakat di luar Provinsi Jawa Barat. Saya menyebutnya unik karena meskipun dia gubernur, tetapi saya tidak mengkaji dari sisi kegubernurannya, tetapi dari sisi yang lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan jabatan tersebut. Pemimpin yang dapat mengorkestrasi kegiatan pembangunan daerah dengan baik, tegas dalam menindak pelanggaran, efisien dan tepat guna dalam membelanjakan anggaran, itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban. Dengan demikian, meskipun banyak diakui kalau KDM yang merupakan singkatan dari Kang Deddy Mulyadi sudah membuktikan kepemimpinannya dari mulai sebagai Bupati Purwakarta dan beberapa bulan menjadi gubernur, tetapi saya tidak memasukkan sebagai unsur keunikan tersebut. Demikian juga dengan predikat sebagai gubernur konten yang awal mulanya disematkan oleh salah seorang gubernur dari wilayah lain di Indonesia pada sebuah rapat kerja nasional. Alih-alih membantah, KDM justru mensyukuri bahwa langkahnya menjadi gubernur konten dapat menghasilkan uang banyak. Konon dari hasil konten tersebut, ia memiliki penghasilan sekitar 10 miliar setiap bulan, dan uang tersebut dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka tutulung kanu ripuh, tatalang kanu susah. Ini juga saya tidak masukkan sebagai sebuah keunikan, karena mungkin sudah sepantasnya seorang pemimpin daerah memiliki media komunikasi. Kalau begitu, apa saja yang menjadi keunikan beliau? Mari kita simak. Yang pertama adalah masih menjadi rakyat. Saya tidak menyebutnya sebagai merakyat, karena kalau merakyat itu artinya hanya pura-pura rakyat. Berdasarkan pengakuannya, KDM memang terlahir dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang jauh dari kata kaya, sebagaimana mayoritas kehidupan masyarakat Jawa Barat. Dia bahkan pernah ngaku kalau pernah jadi budak angon. Kondisi ini menyebabkan beliau sangat memahami bagaimana permasalahan kehidupan di relung kemiskinan dibanding dengan pemimpin yang berasal dari darah biru. Kelompok darah biru memang jika diamati sebagian besar malah membatasi diri untuk tidak terlalu akrab dengan masyarakat kelas di bawahnya. Ini 180 derajat berbeda dengan sikap KDM. Dengan gaya Sundanya yang khas, yang penuh humor dan canda, menyebabkan dia sangat mudah bergaul dengan rakyat. Bahasanya memang kasar, tapi memang dalam bahasa Sunda, kasar itu bisa diartikan marah atau keakraban yang sangat dekat. Hal ini menyebabkan cairnya hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Dan ternyata KDM terbukti berhasil memisahkan antara komunikasi penuh canda tawa dan kewibawaannya sebagai seorang gubernur. Mari kita lihat beberapa potongan videonya. Hai para netizen. Gila, ada yang dipayang banget. Gila ada. Saya lama nungguin sih, Bro. Udah saya bawa aja. Tenang BM, kamu BM, tenang BM. Harus sabar. Sekali gagal, kedua kali gagal, 3 kali dituar.
Dari potongan-potongan video tersebut, dia bukan hanya bercanda, tapi kadang juga menangis ketika melihat situasi rakyat yang memang menyedihkan. Hal inilah yang menyebabkan KDM hadir tidak saja sebagai pemberi solusi dalam masalah kepemerintahan, tetapi rakyat juga merasa memiliki kedekatan emosional dengan pemimpinnya. Yang kedua adalah tegelehan. Tegelehan itu dalam bahasa Indonesianya, dia tidak jijik dengan makanan yang disantap warga. Ini semakin menunjukkan kalau KDM memang berakar dari rakyat biasa yang tidak berubah kepribadiannya ketika dia naik kelas strata sosial sejak 20 tahun yang lalu. Pada beberapa kesempatan, kita melihat bagaimana dia mencicipi makanan warga miskin yang dia ambil langsung dari piringnya dengan menggunakan sendok yang sama dengan yang dipakai oleh pemilik rumahnya. Mari kita lihat beberapa potongan videonya. Cobain sini. Agak ada, jangan. Enggak apa-apa sini, saya cobain. Ini makanan yang suka dimakan oleh warga kita. Warga desa apa, Mak? Mulyasari. Desa Mulyasari. Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara. Apakah ini higienis? Sudah pasti tidak. KDM sepertinya lebih mengambil resiko tertular penyakit jika seandainya orang yang bersangkutan itu punya penyakit yang dapat ditularkan melalui air liur atau sendok yang bekas dipakai, daripada dia harus menjaga jarak dengan rakyatnya. Bagi yang bersangkutan, itu bisa jadi penghormatan yang luar biasa, yang lebih dari sekedar nilai uang. Yang ketiga adalah biasa menghadiri hajatan warga. Jika Anda mengadakan hajatan dan bertepatan dengan perjalanan dinas KDM ke arah itu, bersiaplah mendapatkan surprise berupa amplop undangan yang nilainya tidak akan kurang dari 1 juta. Tapi tentu bukan itu surprise sebetulnya. Warga yang beruntung ketika hajatan dan dihadiri oleh KDM sudah pasti akan membekas dalam waktu yang sangat panjang, di mana rumah mereka diinjak gubernurnya dalam sebuah acara yang sangat terhormat. Mari kita simak juga video-videonya. Mana tadi yang belum mengenakan? Kang Dedi mampir ke hajatan orang lain. Bang pakai plastik atau pakai daun? Oke, nomornya tinggal dipakai. Terus ada mengikuti video lomba silakan. Pakai daun Supados. Dalam foto ya. Enak mah di lemurnya sudah pakai begini. Konon katanya itu sudah dia lakukan sejak menjadi anggota DPRD. Sampai kini sudah lebih dari 35.000 kali menghadiri acara undangan warga. Beliau menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai tahun 2004. Anggaplah jika kegiatan itu dia lakukan mulai dari tahun 2000. Artinya dia sudah melakukan kegiatan itu sejak 25 tahun yang lalu. Jadi mungkin wajar kalau dia sudah melakukan itu ribuan kali. Dari video-video yang tadi kita lihat, betapa senangnya mereka dihadiri oleh gubernur. Yang keempat adalah penggunaan uang pribadi. Dalam beberapa kanal media sosial sering mendapatkan bahwa Gubernur Jawa Barat ini dengan mudahnya menyanggupi untuk membiayai beberapa kebutuhan dengan dana pribadinya, yang konon itu merupakan hasil konten. Musibah di Garut ketika pemusnahan amunisi lama yang menelan 7 korban jiwa meninggal,
Dengan ringannya, KDM mengatakan, anak-anak korban saya tanggung biaya pendidikannya sampai sarjana. Padahal, Undang-Undang Dasar mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara. Akhir-akhir ini, ada beberapa ibu yang minta sumbangan untuk pembangunan menara masjid. Ketika dia lewat, dia langsung berhenti dan menanyakan butuh berapa sih biayanya. Dan dia langsung mengeluarkan uang untuk pembangunan menara tersebut, sehingga ibu-ibu tersebut berhenti minta sumbangan di jalan. Mari kita lihat beberapa potongan videonya. Harga gerobak udah apa kan? 2 juta gerobak Bang Alusna. Jadi 2.800.000. Gaji bapak gaji di material teh saminggu 600. Kiosna kunaon? Pokoknya gerobak model ibu 1,5 juta 2 juta we. Jadi gantianan bapak teh 4.800.000. Saminggu bapak nyicil 400. Siap, Pak. Nyicil saminggu 400 nah. So, salaman. Ini masih sehat nggak? Biar suaminya ada kerjaan. Kalau nggak ada yang nyuruh nyangkul, ngambil rumput mau? Kan? Mau. Mau. Beli domba mau? Domba ya? Nih. Dengan mengatakan bahwa uang yang disumbangkannya itu adalah hasil dari konten, di mana kita ketahui bahwa pemberian subscribe, view, dan jempol merupakan tambang rupiah di media sosial, maka jutaan rakyat dengan senang hati memberikan view, jempol, dan subscribe kepada beliau. Karena mereka tahu bahwa duitnya digunakan untuk rakyat, tidak untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, yang kelima, meskipun KDM adalah Gubernur Jawa Barat, yang seharusnya dia mengayomi warga Jawa Barat, namun kenyataannya beliau juga banyak membantu warga lain yang bukan orang Jawa Barat. Ketika beliau menemukan ada truk yang mogok di jalan, tidak segan-segan dia mengulurkan bantuan, meskipun orang yang diberi bantuannya itu orang luar Jawa Barat. Kita lihat juga cuplikan videonya. Waduh. Masalahnya apa ini sampai buka baju? Airnya kenapa? Selang radiator itu Pak. Oh, gak di baju lagi. Air radiatornya gimana? Kurang kencang. Ini kenapa? Waduh, bisa apa ini? Haryanto, Pak. Haryanto, kenapa bisa Riantonya? Tuh, Pak. Bisa. Loh, Kok bannya sampai habis begini? iya. Oh, pecah. Kok sampai habis? Hal inilah salah satu yang menjadikan alasan mengapa banyak warga luar Jawa Barat yang sangat mengidolakan KDM daripada gubernurnya sendiri. Di beberapa media sosial, banyak warga yang bilang, culik KDM, jadikan gubernur kita, meskipun itu dalam bentuk gurauan. Nah, itulah kelima keunikan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing versi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak Anda pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.